Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok K2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai struktur karya ilmiah, apa itu karya ilmiah dan struktur-strukturnya, dan juga mengidentifikasi satu karya ilmiah dengan prosesnya. Baik, penjelasan apa itu karya ilmiah akan dibacakan oleh saudara Anita Dwi Setiawati. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih untuk waktunya. Apa sih itu karya ilmiah? Karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Biasanya, karya ilmiah berisikan data, fakta, dan solusi mengenai suatu masalah yang diangkat. Penulisan karya ilmiah dilakukan secara runtut dan sistematis. Jadi perlu beberapa waktu ya untuk membuat karya ilmiah tersebut. Kemudian, apa saja sih manfaat karya ilmiah itu? Yang pertama, melatih pengembangan keterampilan membaca yang efektif. Kedua, sebagai pengenalan dengan aktivitas kepustakaan. Kemudian yang ketiga, memperluas cakrawala ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir, sebagai bahan acuan peneliti selanjutnya. Terima kasih. Cukup dari saya. Okay, next. Untuk selanjutnya, macam-macam bentuk penyajian karya ilmiah dan secara garis besarnya akan dibacakan oleh saudara Ipul. Kepadanya kami persilahkan. Macam-macam bentuk penyajian karya ilmiah. Bentuk penyajian karya ilmiah terbagi ke dalam 3 jenis, yaitu bentuk populer. Karya ilmiah bentuk ini biasanya diungkapkan dalam bentuk karya ringkas. Ragam bahasanya bersifat santai atau populer. Karya ilmiah populer umumnya dijumpai dalam media massa seperti koran, surat kabar, dan majalah. Yang kedua, bentuk semi formal. Secara garis besar, karya ilmiah bentuk ini terdiri atas halaman, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, pembahasan, simpulan, dan daftar pustaka. Bentuk karya ilmiah semacam itu umumnya digunakan dalam berbagai jenis laporan biasa dan makalah. Next. Yang ketiga, bentuk formal. Karya ilmiah bentuk formal disusun dengan memenuhi unsur-unsur kelengkapan akademis secara lengkap, seperti dalam skripsi, tesis, atau disertai. Unsur-unsur karya ilmiah berbentuk formal meliputi hal-hal sebagai berikut: judul, tim pembimbing, kata pengantar, abstrak, daftar isi, bab pendahuluan, bab telaah, keperpustakaan atau kerangka teoritis, bab metode penelitian, bab pembahasan hasil penelitian, bab simpulan dan rekomendasi, daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan riwayat hidup. Oke, next. Selanjutnya, struktur karya ilmiah. Yang pertama itu ada judul. Penulisan judul dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama dengan menggunakan huruf kapital semuanya kecuali pada anak judulnya. Yang kedua dengan menggunakan huruf kecil kecuali huruf pertamanya. Apabila cara yang kedua digunakan, maka kata-kata penggabung seperti dengan dan tentang serta kata-kata depan seperti di, dari, dan ke huruf pertamanya tidak boleh menggunakan huruf kapital. Di akhir judul tidak boleh menggunakan tanda baca apapun termasuk titik ataupun koma. Yang kedua, ada pendahuluan. Pada pendahuluan ini terdapat latar belakang, perumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Kajian teori
Kerangka teoritis dimulai dengan mengidentifikasi dan mengkaji berbagai teori yang relevan serta diakhiri dengan pengajuan hipotesis. Selanjutnya dilanjutkan oleh Anastasia. Baik, struktur karya ilmiah yang keempat, metodologi penelitian. Dalam karya tulis yang merupakan hasil penelitian, perlu dicantumkan pula bagian yang disebut dengan metode penelitian. Metodologi penelitian diartikan sebagai prosedur atau tahap-tahap penelitian, mulai dari persiapan, penentuan sumber data, pengolahan sampai dengan laporannya. Kemudian yang kelima, pembahasan. Bagian ini berisi paparan tentang isi pokok karya ilmiah terkait dengan rumusan masalah atau tujuan, penulisan yang dikemukakan pada bab pendahuluan. Data yang diperoleh melalui hasil pengamatan, wawancara, dan sebagainya itu dibahas dengan berbagai sudut pandang, diperkuat oleh teori-teori yang telah dikemukakan sebelumnya, sekiranya yang diperlukan. Pembahasan dapat dilengkapi dengan berbagai sarana pembantu seperti tabel dan grafik. Yang keenam, simpulan dan saran. Simpulan merupakan pemaknaan kembali atau sebagai sintesis dari keseluruhan unsur penulisan karya ilmiah. Simpulan merupakan bagian dari simpul masalah atau pendahuluan. Kerangka teoritis yang tercakup di dalamnya hipotesis, metodologi penelitian, dan temuan penelitian. Simpulan merupakan kajian terpadu dengan meletakkan berbagai unsur penelitian secara menyeluruh. Seorang peneliti harus pula melihat berbagai implikasi yang ditimbulkan oleh simpulan penelitian. Implikasi tersebut umpamanya berupa pengembangan ilmu pengetahuan, kegunaan yang bersifat praktis dalam penyusunan kebijakan. Hal-hal tersebut kemudian dituangkan ke dalam bagian yang disebut rekomendasi atau saran-saran. Kemudian yang ketujuh yaitu daftar pustaka. Daftar pustaka memuat kepustakaan yang digunakan sebagai landasan dalam karya ilmiah yang terdapat dari sumber tertulis, baik itu yang berupa buku, artikel jurnal, dokumen resmi, maupun sumber-sumber lain dari internet. Baik, untuk yang ini, kami untuk proses mengidentifikasi, yang pertama kami lakukan yaitu pertama mencari jurnal di perpustakaan UNISA. Setelah itu kami menentukan jurnal mana yang akan dikaji. Kemudian setelah itu kami membagi tugas tersebut secara keseluruhan. Nah, untuk hasil-hasilnya seperti ini. Untuk judulnya, judul jurnal kami yaitu Hubungan Sindrom Menopause dengan Kualitas Hidup Wanita Menopause di Jatisawit, Balicatur, Gamping, Sleman, Yogyakarta. Pada bagian halaman judul itu memuat identitas dari jurnal yang kami kaji tersebut. Berupa judul ini, kemudian ada logo institusi, kemudian ada tahun pembuatan, dan juga nama penulis. Next. Untuk penulis dari jurnal yang kami kaji, yaitu Rizka Mailani sebagai penyusunnya. Kemudian untuk dosen pembimbingnya, yaitu Ibu Diah Chandra Anita. Next. Kemudian pada saat kami mengidentifikasi jurnal yang kami kaji, untuk bagian kata pengantar dan daftar isi tidak ditemukan. Lalu kami menemukan bagian abstrak. Pada bagian abstrak ini terdapat, jadi merupakan ringkasan isi dari jurnal yang dikaji. Pada intisari terdapat latar belakang, tujuan, metode penelitian, kemudian hasil, simpulan, dan saran, serta terdapat keterangan berupa kata kunci, kepustakaan, dan jumlah halaman, seperti gambar ini.
Next. Untuk selanjutnya, pada jurnal yang kami kaji, kami menemukan bagian pendahuluan. Pada bagian pendahuluan, itu mencakup latar belakang terkait dengan menopause, seperti pengertian dari menopause, kemudian gejala, dan kualitas hidup seseorang yang mengalami menopause. Untuk bagaimana bentuk dari bagian pendahuluan bisa dilihat pada gambar pada slide ini ya. Next. Kemudian pada bagian jurnal yang kami kaji, kami menemukan adanya bagian metode penelitian. Pada bagian metode penelitian ini terdapat jenis penelitiannya, kemudian metode yang digunakan, kemudian jenis waktu pendekatan, kemudian sampel dalam penelitian, beserta tabel data. Seperti ini bentukannya, isi dari metode penelitian. Next. Lalu selanjutnya kami menemukan adanya hasil penelitian pada jurnal yang kami kaji. Pada hasil penelitian ini, berdasarkan jurnal yang kami kaji atau yang kami identifikasi, bagian hasil penelitian berisikan gambar hasil yang diperoleh dari sampel atau responden yang diuji. Jadi seperti ini untuk bagaimana bagian dari hasil penelitian tersebut. Next. Kemudian pada bagian pembahasan itu terdapat gambaran karakteristik responden, gambaran sindrom menopause, kemudian gambaran kualitas hidup wanita menopause, hubungan sindrom menopause dengan kualitas hidup wanita menopause di Jatisawit, Balicatur, Gamping, Sleman. Next. Nah, untuk bagian pembahasannya itu seperti ini pada bagian jurnalnya. Jadi terdapat pandangan dari penulis terkait dengan hasil yang diperoleh. Next. Kemudian selanjutnya pada bagian jurnal yang kami kaji, kami juga menemukan bagian simpulan. Jadi pada bagian simpulan itu terkait dengan keseluruhan isi dalam artikel yang disajikan. Jadi seperti ini untuk gambaran dari bagian simpulan jurnal yang kami kaji. Next. Kemudian pada jurnal yang kami kaji, kami menemukan bagian saran. Untuk bagaimana bentuk dari bagian saran yang kami kaji pada jurnal yang kami baca seperti ini ya. Jadi ada saran bagi peneliti selanjutnya, bagi institusi yang terkait, kemudian saran bagi responden yang diuji. Next. Kemudian pada daftar pustaka, berdasarkan jurnal yang kami identifikasi, terdapat bagian daftar pustaka yang memuat berbagai sumber referensi bahan bacaan, yang penulisannya meliputi nama penulis, tahun terbit, judul buku, kota terbit, kemudian nama penerbit. Untuk bagaimana bentuk dari daftar pustaka tersebut bisa dilihat pada slide ini, pada gambar ini. Jadi untuk bagiannya ini, untuk bagian awalnya agak sedikit menjorok ke luar. Kemudian pada judul buku dicetak miring atau italik. Kemudian setelah penulisan kota terbit, diikuti nama penerbit yang dibatasi dengan tanda titik 2. Next. Ini bukti hasil dari identifikasi kami. Untuk lebih rincinya itu terdapat gambar-gambar bagian-bagiannya sudah kami cantumkan pada dokumen yang kami buat.
Jadi di sini yang terdapat dalam jurnal itu ada halaman judul, kemudian tidak ditemukan kata pengantar, tidak ditemukan daftar isi, kemudian ditemukan abstrak. Next. Ditemukan bagian pendahuluan, metode penelitian, kemudian hasil penelitian, bagian pembahasan, simpulan, saran, dan daftar pustaka. Untuk proses kami membuat ini, kami diskusinya melalui WA, jadi kami akan mengirimkan bukti diskusi kami terkait tugas mengidentifikasi jurnal yang kami baca ini. Untuk selanjutnya waktu saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Mbak Anita. Presentasi yang sangat bagus. Untuk selanjutnya, sudah selesai ini? Sudah. Baik, untuk presentasinya sudah selesai. Itu hasil dari diskusi kami. Jadi diskusi kami itu bukan hanya di sini saja, melainkan awalnya dari WhatsApp group kita diskusi, terus kita bagi siapa-siapa aja yang akan dapat bagian-bagian yang harus dikaji gitu. Oke. Sekian dari kami, kelompok A2. Untuk kesalahannya mohon maaf jika banyak kesalahan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.